Film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan seorang kurir makanan yang mendapat pelayanan spesial dari customernya. Sebelum lanjut, film ini 90% adegan pemersatu bangsa. Jadi, ada beberapa bagian yang aku potong atau di skip. Di part 1, kita sudah melihat bagaimana perjalanan si Gemblung mendapatkan pelayanan spesial dari customernya yang kita sebut Bunga. Sampai akhirnya, dia dan pacarnya berpisah karena sudah merasa tidak ada kecocokan lagi. Dan di akhir part 1, si Gemblung terkejut saat mengantar pesanan di tempat Bunga berada. Di part 2 ini, lebih berfokus pada keseharian Bunga yang belum mengenal si Gemblung. Di sini terlihat Bunga sedang mendatangi si Cungkring di rumahnya. Dia mendapat telepon dari Cungkring kalau Bunga akan diberikan pekerjaan untuknya. Si Bunga terlihat masih malu-malu dan lugu. Dan si Cungkring sangat antusias melihat kedatangan Bunga yang masih fresh dan semok. Dia melihat-lihat tubuh Bunga yang berujung cocok tanam. Bunga yang pasrah akhirnya mau gak mau kemasukan rudal milik Cungkring. Setelah mantap-mantap, Cungkring lalu memberikan sejumlah uang untuk Bunga. Di sini Bunga berpikir dengan cocok tanam saja dia bisa mendapat uang banyak darinya. Keesokan harinya, Cungkring membawa Bunga untuk foto-foto di pinggir sungai. Dengan menggunakan HP-nya, dia memotret Bunga yang hanya memakai dalaman saja. Lalu, seseorang datang menghampiri mereka, dan itu adalah teman lama Bunga yang pernah muncul di part 1. Ternyata dia juga temannya Cungkring, dan dia disuruh Cungkring untuk melakukan tes drive pada Bunga yang rencananya akan dijadikan wanita penghibur. Kita sebut saja pria itu Doer. Tanpa berlama-lama, Doer langsung mencicipi Bunga di dalam mobil sambil direkam oleh Cungkring. Setelah kejadian itu, Bunga tampaknya semakin suka dengan pekerjaannya. Dia rela dimantap-mantapin asalkan bayarannya sesuai. Cungkring juga memastikan kalau Bunga akan mendapatkan fasilitas yang memadai nantinya. Di sini terlihat Doer membawa koper dan seorang wanita. Tapi wanita itu tampak ragu-ragu dan ketakutan saat bersamanya. Si Doer memperkenalkan wanita itu pada Cungkring dan Bunga yang nantinya mau dijadikan wanita penghibur juga, sama seperti Bunga. Beberapa kali wanita itu mengurungkan niatnya, tapi si Doer memaksanya dan mengiming-iming gaji yang lumayan. Bunga tahu kalau pertama kali menjalani itu akan sulit, tapi lama-lama keenakan juga. Setelah berdebat dengan Doer, akhirnya dia berhasil membujuk wanita itu untuk bergabung dalam grup esek-esek Cungkring. Dan tak lama setelah itu, malamnya Cungkring langsung uji coba pada wanita itu. Kita sebut saja dia Mawar. Mawar awalnya tidak mau melakukan cocok tanam. Tapi dengan skill yang dimiliki Cungkring, akhirnya Mawar berhasil diajak cocok tanam. Setelah cocok tanam, Bunga merasa lapar dan melihat ada warung yang masih buka. Dan warung itu adalah milik Gemblung. Dia terlihat iri melihat kemesraan Gemblung dan pacarnya yang saling membantu. Sementara Mawar yang ketagihan cocok tanam menelpon Cungkring dan mengajaknya untuk main kuda-kudaan. Tapi setelah itu dia memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Cungkring dan meninggalkan mereka. Doer bingung harus bagaimana karena Mawar sudah pergi. Karena jika tidak ada penggantinya, dia harus membayar utang-utang pada Bunga dan Cungkring. Dia meminta 1 bulan lagi untuk mencarikan penggantinya. Bunga merasa semakin hari dia semakin bosan kalau terus main sama Cungkring. Dia ingin cari suasana baru dan orang baru untuk dijadikan lawan mainnya. Seketika itu, dia ingat kalau dia pernah makan di warung Gemblung dan ingin mencoba merayunya. Akhirnya, dia pura-pura memesan makanan dari Gemblung untuk diantarkan ke hotel tempat dia menginap. Disinilah awal mulanya Gemblung mulai tergoda pada Bunga. Dia memesan makanan dengan jumlah yang banyak pada Gemblung. Saat Gemblung mengantarkan makanannya, dia melihat Bunga memberikan uangnya yang berada di burit. Mau gak mau, Gemblung harus mengambilnya dari sana. Setelah mengambil uang itu,
Gemblung panik sambil mencium uang yang berasal dari burit bunga. Hari demi hari, pelanggan Gemblung semakin banyak, salah satunya Bunga. Dalam satu hari pun, dia bisa mengantar banyak tempat. Suatu hari, dia melupakan orderan yang dipesan Bunga. Karena Gemblung sudah jalan, akhirnya pacarnya sendirilah yang akan mengantarnya. Saat mengantar pesanan, dia terkejut melihat Bunga yang hanya menggunakan pakaian dalam. Dan Bunga juga merasa malu karena yang mengantar bukan si Gemblung. Mereka saling merasa canggung, terlebih lagi pacarnya Gemblung. Dia mengira kalau Bunga pasti habis lagi cocok tanam. Saat akan meninggalkan hotel, Bunga memanggilnya, tapi dia bingung mau bilang apa. Di part 1, kita melihat kalau Gemblung dan pacarnya liburan ke villa dan bertetanggaan dengan Bunga di sana. Mereka akhirnya minum bareng sampai mabuk dan mereka bertukar pasangan saling cocok tanam. Gemblung dan pacarnya marahan dan dia memutuskan untuk berpisah dari Gemblung karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi. Suatu malam, pacar Gemblung bersama dengan Bunga di mobil. Dia melihat Gemblung sedang bekerja sendirian memasak gorengan di warungnya. Esoknya, Gemblung mendapat pesanan di hotel tempat Bunga menginap. Saat sampai di depan pintu, dia terkejut kalau di sana dia melihat pacarnya bersama Bunga. Dan akhirnya, film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Pizza Dare Part 2. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lor. 뵙게 돼서 영광입니다. Sampai jumpa.